مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على ibu yang mendapatkan ridho dari masyarakat dan dalam Tuhan dari semua dan selanjutnya saya tidak lebih memang itu hari Jumat. Sunnah-sunnah hari Jumat. sunnah Tuhan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini pakai yang tuh sama aja ya. Ini aja dah. Isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. محمد ذكره روحا لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب بالمصطفى اغفر لنا يا محمد سيد الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على القدم يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بذكره ترفع الدرجات. الحمد لله الذي بطاعته تكفر السيئات. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أما
بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah bukakan pintu hati kita, sehingga yang kita dengar, yang kita bahas dalam kesempatan kali ini khususnya, umumnya di tempat-tempat yang lain, Allah jadikan ilmu-ilmu yang kita bahas, ilmu yang barokah, ilmu yang membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit kita doakan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang dalam kesulitan kita doakan, mudah-mudahan Allah keluarkan dari kesulitannya. Yang sedang memiliki hajat, cita-cita, keinginan, selama cita-citanya baik, selama cita-citanya mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mudah-mudahan hajat-hajat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fatiha Rizina Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ila ikhwanihim al-anbiya wal mursalin wal atqiya was salihin wa jami'is sahaba wat tabi'in wa jami'il mujahidin al-tahirin fi sabilillahi rabbil alamin. نخصص لرسلنا الإمام المهاجر اللهم إلى الشريف والمرشد وأستاذ الأعظم ووصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى أرواح جميع المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات لمن علمنا وإياكم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولو حرفا واحدا إن الله تعالى ينفعنا بهم وبأنوارهم وأسرارهم ونفعتهم الآخرة وبأن الله تعالى يكفو عن البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، صلى الله ما ظهر منها وما بطن بجاه سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم وعلى من وصف بالصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم لا علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Alhamdulillah kita bisa silaturahim kembali setelah libur panjang atau beberapa kesempatan saya belum bisa hadir. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa silaturahim, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita sehingga yang kita bahas ini menjadi manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali ahabbul ibadi ila Allah ta'ala abdun sajidun yaqulu fi sujudihi Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah sayang. Siapa? Abdun sajidun, seorang hamba yang sujud. Ada orang yang sujud kepalanya doang. Ada orang yang sujud kepalanya sama hatinya. Jadi kalaulah orang berkata, Ustaz, ya sebenarnya dosa itu ada yang kecil apa ada yang gede? Sebenarnya dosa itu enggak ada yang kecil, enggak. Semuanya dosa itu gede. Nah, dosa kecil itu enggak ada. Dosa semuanya gede. Cuman cara menghapusnya saja yang berbeda. Ada dosa yang terhapus dengan istighfar, astagfirullah. Ada dosa yang terhapus dengan wudu. Jadi semua dosa itu tidak ada yang kecil. Semua dosa itu, dan dampak buruk dari dosa ini adalah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dosa ini tidak membutakan mata fisik, tapi membutakan mata batin. Ini belum tentu juga orang yang ibadah itu selamat. Karena firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salimun minasyakki, salimun minasyirki. Ini belum tentu juga. Orang-orang yang rajin ibadah akan selamat sampai akhirat itu belum. Nggak ada jaminan. Yang ada jaminan dari Allah Ta'ala adalah orang-orang yang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Jadi ibadah hati itu afdal daripada ibadah ruh jasadiyah. Maka ada di kitab Ihya Ulumuddin baginda Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hafadh ar-ra'i war-ra'iyah. Hai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jagalah pemimpin dan yang dipimpin. Redaksi di kitab Ihya Ulumuddin, ar-ra'i al-qalbu war-ra'iyah wairul qalb. Pimpinan orang itu di dalam manusiawinya itu hatinya. Jadi nggak ada jaminan orang yang ibadah pun akan selamat. Karena orang ibadah pun bisa punya penyakit apa ya? Al-ujub, penyakit ujub. Kalau bahasanya Nabiullah Isa alaihissalam,
kam min narin qad adfa'at hurri wa kam min ibadatin qad afsadatha al-ujub. Berapa banyak api yang mati gara-gara apa? Tiup angin, lilin. Sebagaimana amal-amal soleh yang hangus, sebagaimana amal-amal soleh yang hilang gara-gara apa? Penyakit ujub. Apa itu penyakit ujub? Yara ghairallah fi ta'atihi akbaru sabab. Dia melihat selain Allah adalah segede-gedenya sebab, atau dia mengira itu kebisaan dia. Jadi dia menganggap dia ibadah itu kekuatan mutlak dari dirinya hingga timbul sifat sombong, ujub, merasa. Sifat merasa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita kan nggak mau gitu jamaah, mau nggak begitu? Kita udah capek-capek ibadah, sampai di hadapan Allah, tahu-tahu ibadah kita zong. Anak sekarang bilangnya zong. Zero, tahu zero gak? Nol, padahal kita senang. Kita puasa, kita zikir, kita macam-macam dah ibadah. Tapi kenapa ketika di hadapan Allah itu ditolak? Karena di situ tidak ada unsur apa? Tidak ada unsur ikhlas. Kalau iblis itu ngaku. Iblis itu ngaku. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau orang ikhlas, saya nggak bisa ganggu. Jadi orang baik itu banyak, tapi orang ikhlas itu nggak banyak. Maling itu bisa berbuat baik gak? Bisa. Pak, ya. Berapa duit Pak kontrak di sini? Juta. Ini saya DP dulu ya 500. Ya. Ambil barang. Pak, apa? Saya minjem motor sebentar Pak. Mau ngambil barang di kontrakan yang lama. Oh iya pakai aja. Kata yang punya kontrakan. Dipakai. Nggak balik-balik. Baik gak? Baik, ngasih duit 500, cuma ngambil motor. Kebaikan itu al-fujar wal kufar ya'malun. Kebaikan itu mau orang Islam, mau orang nggak Islam bisa ngerjain. Tapi keikhlasan cuman orang-orang yang Allah pilih aja. Kenapa? Karena dia tahu wa ma taufiqi illa billah. Saya kuat ibadah, saya mampu ibadah, saya bisa ibadah semata-mata mutlak pertolongan Allah. Saya nggak punya andil di situ. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Nah, ada fasilitas. Fasilitas kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita, termasuk ujub itu. Dosa itu. Dosa. Itu dosanya namanya dosa batin. Merasa paling top. Oh, saya sekolah aja di dalam negeri sekian tahun, di luar negeri sekian tahun. Kitab apa semua saya udah baca. Saya ngaji sama Kiai Fulan, sama Kiai Fulan. Nah,
bagus itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana hari itu tidak bermanfaat selain orang-orang yang menghadap Allah bawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Minimal selamat dari dua perkara. Salimun minasyakki, salimun minasyirki. Kita selamat, hati kita ini selamat dari meragukan kekuasaan Allah, dari meragukan janji-janji. Berapa banyak orang ibadah modelnya begini nih, Ustadz, iya katanya kalau kita takwa nanti dikasih jalan keluar, dikasih rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Mana? Saya udah takwa, rezeki kagak, malah dapat penyakit. Bener gak? Nah ini bukan dikit nih, banyak. Kenapa? Karena hatinya meragukan kekuasaan Allah. Maka ada ayat di Al-Quran, kalau tidak khilaf surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Ternyata menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri di kitab Qut Al-Qulub punya Sayyid Abi Thalib Al-Makki, di situ bukan berbuat baik, ahsinu dzannakum billah, perbaikilah sangka kalian kepada Allah. Ini ujian orang-orang ahli ibadah. Aneh udah sholat duha, aneh udah sedekah, kok hidup aneh masih begini-begini juga. Penyakit nggak mau sembuh juga. Bahkan ada yang datang ke saya, dia sakit udah tahunan, 3 tahun atau 4 tahun di penghujung. Sebenarnya 3 bulan lagi dia mati. Orang udah mati udah. Akhirnya anaknya bilang, Ustadz, kenapa? Babe ke dukun, dia udah kecapean, ke dokter, terapi, nggak baik-baik, bosan dia. Akhirnya dia ke dukun. Ya udah suruh taubat deh, mumpung belum telat. Emang apa? Dia mau coba-cobain katanya, siapa tahu baik, siapa tahu baik, nggak boleh, siapa tahu baik. Nggak boleh, tetap aja nggak boleh. Berarti kan ada unsur apaan? Asyakku bi kudratillah, ragu ame kekuasaan Allah. Ini bahaya ini. Bahaya. Oh bahaya gak? Bahaya itu biasanya celaka. Nggak guru, nggak kiai, nggak habaib. Kalau udah meragukan kekuasaan Allah, dakwah jadi ladang apaan? Ladang mani. Tahu mani gak? Wani piru. Kalau yang ngundang orang-orang biasa, datangnya ogah-ogahan. Ustadz, datang ya. Saya lagi buang-buang air. Kata bininya, Bang, saya lihat abang dari tadi nggak buang-buang air. Tadi mandi. Nah, mandi kan buang-buang air. Siapa mau nadangin air mandi? Gitu. Bahaya nih, makanya Allah sampai bilangin, nggak selamat siapa aja. Ya, makanya Nabi, Rasul, hatinya terjaga. Orang kafir juga bisa sholat. Orang kafir bisa sholat nggak? Bisa aja dipore-pore jadi orang Islam. Masuk sembahyang, bisa dikeluar aja lagi. Pore-pore cuman, bisa gak? Nggak bisa banget. Orang kafir ngantri sembako misalnya nggak punya jilbab, pakai jilbab.
minta sembako. Contoh. Itu kan bisa dikerjain. Tapi kalau masalah hati, nggak bisa. Dia punya ittisal, dia punya hubungan khusus. Selamatin hati kita dari sifat meragukan kekuasaan Allah, meragukan janji-janji Allah. Jangan ragu sama janji Allah. Benar. Makanya kalau ada sesuatu nggak sesuai dengan harapan kita, ahsinu dzununakum. Berbaik sangkalah kita kepada Allah. Nah, ini orang yang paling dekat sama Allah, orang yang paling didemenin Allah, ketika dia sujud, sujudul qalbi wa sujudul jasadi. Sujud ada dua. Ada sujud hatinya, ada sujud badannya. Yang bagus yang mana? Dua-duanya sujud. Ya, dua-duanya sujud. Sujud kan paling banyak dia. Yang lain atu, diri atu, ruku atu, i'tidal atu. Sujud dua. Badan kita harus sujud, hati kita juga harus sujud. Nggak boleh kagak. Nggak boleh. Jadi nggak ada jaminan orang yang ibadah pun bakal selamat. Nggak ada jaminan. Kecuali orang-orang yang ikhlas, itu baru ada jaminannya. Siapa orang-orang yang ikhlas? Ya orang yang hatinya selamat dari apaan? Salimun minasyakki, salimun minasyirki. Selamat dari ragu akan kekuasaan Allah, ragu janji-janji Allah. Selamat tuh dia nggak ragu sama janji Allah, dia nggak ragu sama kekuasaan Allah. Salimun minasyirki, selamat dari menyekutukan Allah. Lihat tuh Nabi Ismail alaihissalam kan ngorban kan nih. Baitul Ma'mur ngorban nggak? Berapa biji? Ontek. Ustaz. Iya. Kemarin waktu ngorban itu yang motong sapi. Motongnya lebih dari sekali. Enggak Ustadz? Nah, di kitab nih, ada kitabnya. Ini ngaji sampai jam berapa nih? Jam 7 ya? Yang ngaji sebulan sekali sampai jam. Nih di kitab Tanwirul Qulub punya Imam Muhammad Amin Al-Qurdi, wala yustaratu bi an yakuna daf'atan wahidatan. Tidak disyaratkan orang nyembelih itu sekali pun, enggak disyaratin. Sekalipun itu 2, 3, 4 sah tetap. Emang yang paling afdol yang kali. Tapi kalau dia 1, 2, 3 atau jatuh dipungut lagi, diterusin. Atau kurang tajam diganti yang baru, boleh. Sah. Kadang-kadang orang ngomong sembarangan. Enggak sah tuh. Mau ngapa? Oh, itu lebih dari 3 kali. Jangan ngomong kalau nggak tahu ilmunya, rusuh jadinya ntar. Ya jamaah ya, itu emang yang paling afdol yang cepat, biar dia nggak ngerasain sakit. Kayak jamaah tuh kena apa gitu, ntar rasanya baru mandi dah, lagi mandi, kok perih-perih ya? Wah tadi ini habis bersihin akuarium nih, kena nih tangan nih. Waktu kena berasa gak? Enggak. Tapi waktu mandi baru berasa. Saking tajamnya. Itu. Ini jangan ngomong sembarangan. Ya. Kembali lagi kita. Kajian kita.
Jadi nggak ada jaminan orang-orang yang ibadahnya banyak, puasanya banyak bakal selamat sampai hari kiamat, selamat masuk ke surganya Allah. Nggak ada jaminan. Kecuali dia bawa hati yang selamat, hati yang benar, hati yang lempeng, hati yang lurus. Minimal dua nih, selamat dari ragu kepada Allah, selamat dari menyekutukan. Jangan disekutuin. Usi nafsi wa iya. Yang nyuruh siapa? Allah. Apaan perintahnya? Gorok. Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjain apa yang disuruh. Digorok nih, nggak apa-apa. Yang nyuruh Allah, gorok-gorok dah. Tuh, itu dong hidup. Ini kaget. Mengundang ya? Iya. Apaan? Khatib Idul Fitri. Masjid apa musola? Musola. Musolanya samping jalan raya apa masuk ke gang? Masuk ke gang. Tingkat apa tuh? Tingkat. Sebenarnya dia mau nanya, duit kasa berapa duit? Cuman kelaguan, nanya kelamean, sok-sokan nanya ke sono kemari. Orang begitu banget. Nggak jadi jaminan, saudara. Nggak jadi jaminan nih hati ini nomor satu nih, hifdzul qulub, fardu ainin, menjaga hati hukumnya wajib. Wajib. Kenapa? Karena Allah nggak ngelihat jasad kita, Allah ngelihat. Maka menjaga hati hukumnya fardu ain. Jaga hati kita supaya nggak membelot dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada fasilitas kita untuk menghadap Allah. Sujud. Kita lagi sujud baca apa yang paling afdal? Rabbi inni zalamtu nafsi. Ayo coba baca ibu-ibu jamaah sekalian. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, saya telah menzalimi diri saya sendiri. Salah niat, ngaku aja dulu. Hanya ada orang, ente STMJ, sholat terus maksiat. Jamaah, kita di masjid, kita di majelis taklim minta, ya Allah, dengan keberkahan majelis taklim, dengan keberkahan hadir di majelis taklim, tolong cabut keinginan saya untuk maksiat. Doa. Ya Allah, dengan keberkahan sholat jamaah, haji, tolong cabut keinginan saya untuk berbuat dosa. Cabut ya Allah, hilangin. Nggak usah kita, saudara. Bininya Nabi, siapa namanya? Sayyidatuna Aisyah, kata Nabi, idza hamamti bidzunub fastaghfiri. Kalau kamu mau berbuat dosa, minta ampun lah. Belum berbuat dosa, belum, baru mau. Oh, baru mau gak? Baru pengen. Lemes banget dah. Nggak usah sembahyang apa ya? Tidur aja apa ya? Astagfirullah. Belum pengen, belum. Belum ngelakuin, belum. Baru pengen, tuh pengen nggak? Kayak jamaah jalan. Terus ngendus anuan tuh. Nyium bau sate. Antara sampai rumah mau nyate ah. Belum nyate, belum, baru pengen doang. Itu bininya Nabi, dia bilang, idza hamamti bidzunubi fastaghfiri. Kalau terbesit mau berbuat dosa, minta ampun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafin saya. Saya mau berbuat dosa. Astagfirullah. Nah, ini paling afdolnya kita sujud. Sujud hati juga sujud badan. Jangan sujud badan doang. Paling bisa gak sujud badan?
Banyak banget dah maling poro-poro sembahyang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada yang poro-poro pakai cadar, nyambur sama perempuan sono. Padahal anak laki. Itu pengurus yang jeli pengurus. Ya enggak? Jadi paling afdolnya kita sujud, kita baca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, saya telah menzolimi diri saya. Yang paling kita titik beratin di mana? Tuh, dua. Jangan pernah ragu sama kekuasaan Allah, jangan pernah ada niat selain Allah. Ini dua, jaga nih. Kita jangan ragu sama janji Allah, jangan ragu sama kekuasaan Allah. Jangan ragu juga sama ancaman Allah. Yang kedua, jangan sekutuin Allah. Tahu sekutu gak? Jangan adain tandingan tuh sama Allah. Sembahyang Jumat. Ini sembahyang Jumat milih sih. Sholat Jumat sini yuk. Jangan, sono aja. Mengapa? Kalau di sono ada najum. Kalau nujum bintang. Najmun nujum. Kalau najum nasi Jumat. Jadi kalau ada nasi Jumatnya mau. Enggak enak sini. Mengapa? Sono aja. Mengapa? Kalau di sana ada nasi Jumat. Mau ada nasi Jumat kan mau kagak, bayang aja. Mau jamaahnya 1000 kayak mau jamaahnya 2 orang kayak ngaji tetap ngaji. Kagak berubah. Tahu berubah gak? Ya berubah. Jaga nih dua. Akuin aja. Kalau ada ya Allah, saya udah mulai meragukan janji kamu. Astagfirullahaladzim, jadikan saya orang yang meyakini janji kamu, meyakini kekuasaan kamu. Yang kedua, ya Allah, jadikan saya orang yang ikhlas. Orang ikhlas udah gak bisa digodain setan. Ya, tuh. Jadi kita lagi sujud, baca. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, saya telah menzalimi diri saya sendiri. Minimal dengan 2 perkara ini. Saya meragukan kekuasaan kamu. Saya salah niat dalam ibadah saya. Di hati aja gitu ngaku. Faghfirli, ampunin dosa saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali kamu. Jadi kita salah sama manusia pun tetap aja kita bisa minta maaf karena taufik, karena persetujuan, kekuatan dari Allah Subhanahu. Adapun berkenaan dengan sholat Jumat, ini masalah rikoban nas. Itu. Rikoban nas itu apa namanya? Ngelangkain. Jadi kalau Jumat itu kan udah pada apa? Udah pada kumpul orang. Ini kan udah pada kumpul kan. Man orang ada aja ngelangkain. Apa tuh hukumnya ngelangkain pundak-pundak? Wal mu'tamadu indal mutaakhirin al-jawazu ma'al karahah asyadidah inda adami ta'adzi minan nas fa in hasala fa huwa haramun ittifaqan. Kalau emang masih ada celah, kita hari Jumat tuh ada celah, masih ada celah. Kalau ada celah dikit gitu, kita masih misi Pak. Itu makruh, cuman makruhnya makruh banget. Tapi kalau kita sampai nyakitin orang, udah sempit banget, masih masuk aja di situ. Mau disuruh sembahyang begini kali kita, miring, kan jadi nyakitin. Jadi nyakitin. Itu haram, ittifaq. Sepakat ulama itu hukumnya
haram. Ini kalau udah penuh nggak usah maju udah. Udah penuh. Sana aja dah. Tapi kadang-kadang kan orang sile. Kalau orang sile kan agak gede. Walhasil kalau kita sampai nyakitin orang dengan kita masuk ke saf itu jadi haram. Kenapa? Ada peringatan dari Rasulullah SAW. Ya. Qala jaa rajulun yatakhatta riqaban nasi yaumal jumu'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Faqala lahu an-nabi ijlis faqad adaita. Nabi lagi khutbah Jumat, ada yang ngelangkain, kata Nabi, duduk aja, ijlis, duduk. Faqad adaita, ente nyakitin orang. Itu Nabi lagi khutbah, ditegur langsung. Ya, ini nyakitin orang dia. Orang udah duduk kayak sikut. Apaan sih? Nyempil-nyempil aja, kalau bahasa Betawinya. Orang udah sempit masih dijejelin aja, tapi dijejelin enggak? Udah sapnya udah beres gini nih. Masuk malahan di sini dia. Aduh. Ditegur. Kalau Nabi pernah juga lagi khotib Jumat minta air. Tapi riwayatnya wallahu a'lam apakah itu. Tapi harinya hari Jumat yakhutubu, apakah itu sebelum khotib ataupun lagi khotib, di situ enggak ada keterangan. Da'a bima'in. Nabi minta air karena Nabi pernah dari sahabat, kalau nggak hilap nih adanya di kitab Zadul Ma'ad punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Sahabat puasa sunnah hari Jumat, kata Nabi, asem tak amsi, kemarin puasa gak? Enggak. Besok Sabtu puasa gak? Enggak. Fa'aftiru, batalin. Nah orang puasa di hari Jumat hukumnya makruh. Nah hari Jumat hari rayanya orang sekolahan dulu praynya hari apa? Kalau sekarang Sabtu Minggu banyakan praynya. Kalau dulu kita Sabtu tetap masuk. Jadi Nabi minum di mimbar, nandain bahwasannya hari Jumat hukum puasa sunnah makruh kecuali digentet sama hari sebelumnya atau hari sesudah. Jadi kalau udah penuh nggak usah maju dah. Nabi lagi khotib aja ijlis faqad ada. Duduk situ. Padahal Nabi lagi khutbah. Kenapa? Dia nyakitin orang-orang, ngelangkain. Kalau nggak sampai nyakitin masih ada spare jarak, itu makruh, itu masuk. Tapi kalau udah nggak ada maksain, haram. Terus gini ngaji, terusin ya. Sayang soalnya udah nyiapin bukunya banyak, malu sama bukunya. Ustaz, iya. Anak saya pergi haji, iya. Cuman lagi mau tawaf di Emen, gimana itu? Ini ada kitab nih, Al-Hajju. Fadailun wa Ahkamun punya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Orang baik beliau. Ini buku dikasih nih, Bu. Banyak dikasih buku segini. Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani dikasih. Kalau kita silaturahim ke rumahnya dikasih buku. Entah dikasih duit lain lagi. Semua. Tolebul ilim, penuntut ilmu mampir. Ada pendapat dari Imam Abu Hanifah. Di sini dibilangnya wa kadzalika yasihhu tawafuhunna ala madhhabil Imam Abi Hanifah. Sah aja orang men tawafnya menurut Imam Abu Hanifah. Li'annahu la yushtaratu at-taharah 'anil hadathi
wan najasi fit tawaf, karena tidak disyaratkan bersih dari hadas ataupun najis waktu tawaf. Fayasihu indahu minal haid wal junub, sah maupun dia orang haid ataupun orang junub, ma'al hurmah, walaupun hukumnya haram. Kan fikih begitu tuh model, walaupun hukumnya haram. Ibu-ibu puasa Senin, hukumnya apaan? Sunnah. Cuman nggak izin sama lakinya. Puasanya sah, tapi haram. Oh, bingung nggak? Bingung nggak? Jangan bingung. Puasanya sah, tapi haram. Mengapa? Nggak izin sama lakinya. Emang susah banget tuh minta izin. Kadang-kadang nggak diizinin Ustaz. Makanya minta izin. Ya, ada lagi pembahasan yang lain. Jadi kita ngajinya karena emang sebulan sekali, saya pilihin dah ngajinya, ngaji pilih-pilihan biar ibu-ibu bapak-bapak tuh nggak bosan. Ya. Orang nazar kan ada berapa nazar? Ada dua. Ada nazar mu'alak, ada nazar ghairu mu'alak. Ada nazar yang pakai disangkut-sangkutin, tau gak disangkut-sangkutin. Misalnya ada orang sakit nih kakinya, nggak bisa jalan, dia nazar nih. Kalau saya bisa jalan, cincin emas istri saya mau, ini kan bukan emas nih, bukan ceritanya. Pore-pore atau pore-pore doang. Kalau saya sembuh, cincin emas istri saya mau nazar sedekahin ke Masjid Baitul Ma'mur. Buat apaan? Bukan saya, orang. Ntar saya lagi dikata gitu. Saya sedekahin buat Baitul Ma'mur. Nah kalau nazar kan yang tadinya sunnah jadi wajib. Tungguin dah, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nggak baik-baik itu penyakit. Tapi cincinnya dipakai sama bininya, dipakai. Bu Haji, itu kan cincin udah dinazarin sama lakinya. Iya, saya tahu. Kok dipakai? Laki saya belum baik kakinya. Kira-kira dipakai boleh gak tuh sama dia? Ada kitab namanya Syarah Yaqut Nafis punya Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Penutup dan habis itu udah doa nyahi ke depan. Kalau di bangker bilangnya nyahi, ngopi. Kata bininya, orang laki saya belum baik, boleh saya pakai. Itu kata bininya. Ada kitab namanya Syarah Yaqut Nafis punya Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahumullahu ta'ala rahmatal abrar, amin. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab Tuhfah boleh dipakai. Walaupun menurut beliau di redaksi kitab yang lain gak boleh dipakai. Beliau juga yang ngomong. Terambillah hukum dari situ, boleh kita ngebatalin nazar. Kan tadi ditungguin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, baik gak tuh penyakit kakinya? Belum baik. Akhirnya udah batalin aja dah nazarnya. Boleh gak? Boleh. Kenapa boleh? Karena belum kesampaian. Kan nazarnya kalau suami saya sembuh, bisa jalan normal, ini saya nazarin sedekah di Baitul Ma'mur. Ternyata belum sembuh. Dijual sama dia buat biaya apaan? Buat biaya kakinya, buat biaya berobat. Nah itu di kitab Syarah Yaqut Nafis punya Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, boleh dibatalin. Ya kalau emang di ekonominya menengah ke bawah, boleh dibatalin.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam, bagi seluruh alam. Walaupun ada pendapat yang lain, tapi di kitab itu pendapat kuatnya bisa dibatal. Alasannya kenapa? Belum kesampaian nadarnya. Kalau nazar yang enggak kalau nazar yang mubrom, nazar yang enggak disangkut-sangkutin kayak saya nih. Saya nazar baca sholawat 2 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup udah. Karena saya nggak pakai gantung-gantungin. Nah, paham jemaah ya? Nah, ada yang mau nanya? Ustadz, supaya hujan nggak jadi hujan gimana? Ada dari Habib Soleh Tanggul. Ya, kalau udah mau hujan minta dipindahin, kalau minta diberhentiin songong kita sama Allah. Ya Allah jangan jadi hujan, songong. Kurang adab namanya. Ya Allah hujannya pindahin dulu. Baca ayat kursi 3 kali. Lihat ke langit, tiup. Belum juga baca lagi ayat kursi, asal bisa beramai-ramai sama jamaah. Ya, itu. Baca, belum berhenti juga, baca lagi. Belum berhenti juga, baca lagi. Habis itu tawakal. Ada juga yang bilang baca Quran, buka Quran, habis itu seain. Satu ain tuh. Habis itu jangan ditutup, buka aja udah. Siapa dibuka? Ada yang bilang begitu. Ini amalan-amalan orang yang udah ngamalin. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya. Nah, maafin ya. Saya telat tadi. Saya punya penyakit nih. Jadi di bokong, tembus ke paha, tembus ke betis. Sakit, saudara. Tapi alhamdulillah sih masih bisa jalan. Alhamdulillah. Masih jalan kan berabe. Jadi agak terganggu saya bangun tidur apalagi. Nggak kudu tua, nggak kudu muda. Kalau udah dikasih penyakit, terima aja. Minta baik, belum baik-baik, ya syukurin aja. Jangan seuzon sama Allah. Ibu-ibu menon doa, bapak-bapak doain ya, biar sehat afiat ya. Insya Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan maqbula. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اشفي جميع السقماء من أمتي سيدنا محمد. اشفينا وإياهم يا الله أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. آمين يا رب العالمين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafin, redoin, doain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi. doain. Amin amin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah.